Ke Dufan naik histeria, pulangnya lewat Cililitan. aneh Bang Zidan, Ainon Ria, kami dari Abnon Selatan. Openingnya dari Abang None Jakarta Selatan. Kalau tadi ada pantun pembuka, bolehkah Abang Semi sedikit pantun juga? Boleh dong. Ini mendadak Boleh, banget Bang. nih ya. Kalau nggak mahal nggak nih. Oke, minta cakepnya ya Bang Non ya. Iya, Bang. Oke, jalan-jalan beli kelapa. Cakep. Naiknya jangan sampai lupa naik kereta. Artinya, apa tuh Bang? Bang? Artinya gue lupa. Di studio Jakarta Menyapa kita sudah ada Abang None Jakarta. Wow, seneng banget. Di depan Semi sudah ada anak muda yang sangat luar biasa. Ada Bang Zidan dan juga Non Ria. Ya. Apa kabar Abang None? Luar biasa, Bang. Luar Alhamdulillah, biasa, baik. sehat ya, terlihat dari aura kalian. Oke, jadi kedatangan ke sini Abang dan juga None Jakarta ini pengen menyampaikan beberapa experiences kalian tentang pemilihan Abang dan juga None. Nah, kebetulan kalian datang dari selatan. Which is literally of course. Tapi nanti kalau misalnya mau jawab pakai kayak gitu nggak apa-apa banget kan, anak selatan kayak gitu ya. Tapi sebelum pertanyaan pertama, gimana kalian menanggapi fenomena anak gaul Jakarta Selatan gitu? Silakan nih, siapa? Mau Abang atau None dulu gitu kan biasanya? Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nggak masalah ya kan stereotip yang ada di Jakarta Selatan karena nggak ada stigma buruk di balik itu juga kan. Yap. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu culture Jakarta Selatan juga. Dan kalau dilestarikan siapa tahu emang bisa jadi salah satu ciri khas dari Jakarta Selatan kan Bang. Betul. Kalau dari Non Ria sendiri menanggapi itu semua gimana Non? Kalau dari saya juga setuju sih Bang, karena kalau misalnya dari kita sendiri, kita juga sempat misalkan buat stiker culture Jaksel. Jadi kayak sebenarnya kita juga bangga dengan adanya culture ini karena emang nggak sepenuhnya buruk dan juga kita bisa kreasikan tuh, misalkan contohnya kita ada performance kreasi di Malam Keakraban, pas itu ada di Kemang Village sekitar tanggal 7 Juli. Nah itu kayak kita campur-campurin itu, tapi kayak kita tetap menunjukkan bahwa we still go back to our roots, kita tahu kebudayaan kita tuh apa dan kita tetap melestarikan dengan cara kita. Jadi wow, luar biasa. Jadi sebenarnya julukan ataupun stempel dari seseorang itu sebenarnya jadi keunikan dari Jakarta Selatan itu sendiri ya. Karena gue percaya banget sesuatu yang unik itu yang akan lestari justru. Percuma lu kasarnya gini, yang ganteng banyak, yang cantik banyak, tapi kalau yang punya keunikan itu kan susah dicari. Nah, ada di Jakarta Selatan yang which is literally itu. Oke, wow, luar biasa. Nah, ini baru nih opening pertama. Gimana pertama-tama, gue pengen tahu dulu dari kalian berdua, kenapa kalian memilih Abang dan juga None? Apakah ini salah satu platform untuk kalian nge-branding diri atau seperti apa? Oke. Mungkin dari aku dulu ya Bang. Silakan Non. Jadi sebenarnya emang background aku sebagai teknik sipil, namun Wah, sekarang teknik? iya teknik Oke. sipil. Terus kayak sekarang aku bekerja sebagai water resource engineer. Nah terus pas itu aku sempat baca buku. Jadi kayak itu nama bukunya Tempat Terbaik di Dunia. Ketika seorang ada antropolog dari Belanda datang ke suatu tepian sungai yang ada di Jakarta gitu, dan di situ kayak benar-benar menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan teknis di buku itu tuh menyelesaikan permasalahan banjir. Nah itu tidak cukup ketika kita butuh hal teknis, tapi itu lebih dari itu, kita harus tahu masyarakatnya gimana, kemudian kebudayaan gimana, kemudian kondisi sosial dan ekonomi gimana. Terus kayak saya lihat wah ada Abnon nih, terus di Abnon bisa belajar banyak hal, bukan cuma tentang teknik aja. Jadi kayak Abnon jadi sekolah bagi saya sih. Kemudian terus sebenarnya kayak saya emang suka nari, jadi ya salah satu cara saya untuk mengaktualisasikan diri saya dengan ya seni, misalnya tari atau teater. Jadi ya kayak gitu sih kalau dari Oke, aku. wow. Kalau dari Bang Zidan gimana Bang? Kalau saya kebetulan kalau background sama Non Ria, saya juga teknik sipil. Kita bertiga anak teknik ya. Kita bertiga anak teknik kan. Tapi mungkin kalau alasannya bukan karena background saya sebagai teknik sipil sih Bang. Karena saya itu sekarang lagi di semester 7. Oke. Dimana SKSU udah tinggal dikit nih. Sekarang lagi bingung dan lagi nyari tempat di mana sih yang bisa mengembangkan diri saya dengan lebih baik lagi gitu. Oke. Dan setelah saya research ternyata Abang None Jakarta Selatan itu bisa jadi salah satu tempat pengembangan diri yang bagus banget. Ya. Karena kita diberikan banyak materi, terus juga banyak banget kegiatan atau experience yang bisa kita dapat kalau kita berkesempatan untuk jadi Abang None Jakarta Selatan. Nah karena itu saya tanya nih ke senior saya yang pernah ikut Abang None Jakarta Selatan tahun lalu. Kira-kira apa sih experience-nya? Apakah positif? Apakah negatifnya juga apa? Dan
yang saya tahu dari kakak tingkat saya, banyak banget experience yang bisa kita dapat dari Apnon, yang nggak bisa kita dapat di kuliah, bahkan yang bisa kita dapat tuh cuma di Apnon doang gitu. Oke, jadi ini Abang None bukan cuma selatan doang kan, Abang None ada timur, selatan, utara, udah kayak lagu Wali ya. Nah, jadi buat mungkin Bestie Jakarta Menyapa yang pengen mengaktualisasikan diri, apalagi anak muda Jakarta, boleh bergabung di sebuah komunitas yang positif. Betul. Salah satunya adalah Abang None, di mana tadi Non Ria punya passion nari dan disalurkan ke Abang None, kan ada bakat juga kan. Siapa tahu jadi poin plus juga ya Non ya. Terus kemudian Bang Zidan juga pengen memilih kedepannya gue pengen apa, karena ini ada benar-benar true experience teman saya, nggak usah disebut namanya di sini, sebut saja hamba Allah ya. Dia itu apply ke perusahaan gede, terus ngeliat CV-nya, anak Abang None tahu nggak jawabannya apa? Reaksi dari si penginterview. Apa tuh, Bang? Oh, Abang None, ya udah lolos. Serius, nggak bohong. Begitu. Nah, jadi gedenya nama Abang None itu akhirnya membuat kalian nggak sia-sia ikut ke Abang None. Tapi kan yang namanya udah ada selempang harapan ini punya proses. Betul. Nah, ada audisi, terus karantina, terus kemudian grand final. Boleh nggak diceritain sama Bestie Jakarta Menyapa tahapan-tahapannya itu seperti apa yang kalian lalui? Tapi jangan kemana-mana. Abis ini kalian akan cerita ya setelah yang satu ini. Bestie Jakarta Menyapa masih bareng Semi Bastian, dan pastinya di studio Jakarta Menyapa sudah ada Abang None Jakarta Selatan 2023. Luar biasa, harapan satu. Seperti yang tadi di segmen sebelumnya gue kasih tahu bahwa susah banget pasti kalian mendapatkan selempang harapan satu ini, penuh dengan proses. Ada audisi, terus kemudian ada apa lagi, karantina, grand final. Nah, tadi nih yang belum diceritain, gimana kalian melewati masa-masa itu? Boleh nggak di-share sama Bestie Jakarta Menyapa? Oke, mungkin saya mulai dulu kali ya. Boleh, silakan. Tentunya kayak sebelum kita menggunakan semua attire ini sebagai Abang dan None, itu kita perlu audisi dulu. Jadi kita datang cuk-cuk sebagai orang biasa gitu. Terus aku ingat sih itu sekitar bulan Mei, akhir Mei menuju Juni. Ya betul. Kemudian kayak itu ada 2 hari audisinya. Nah, di hari pertama kita bakal ketemu kira-kira 250 orang sih. Jadi kayak kita berdua udah ketemu 250 finalis lainnya. Kemudian di situ sebenarnya yang dites tuh lebih ke ada 7 pos. Yang pertama ada kebudayaan Betawi, kemudian ada etika dan penampilan, ada public speaking dan foreign language, dan juga pemerintahan, pariwisata, dan lain sebagainya. Cuman yang berkesan bagi aku di audisi pertama, dengan aku yang mungkin sebelumnya belum pernah ikut suatu acara Abang None, ya ajang kompetisi ya Pak Ambassador untuk pariwisata ini, adalah salah satu perkataan Dewan Juri dibilang kayak gini, misalkan you maybe think that you are nobody today, but you will be somebody one day gitu. Jadi kayak keluarkanlah potensi kamu dengan ya ikhlas dan juga tulus. Jadi di situ kayak oh ya berarti untuk hari ini aku akan memberikan yang terbaik gitu. Kemudian puji syukurnya di hari kedua itu langsung diumumkan. Jadi dari 250 dipilih 70 orang, 40 None dan juga 30 Abang kira-kira. Kemudian diseleksi lagi dengan 7 pos yang sama, cuman yang ini lebih in-depth interview gitu, Bang. Jadi karena sebelumnya biasanya langsung dijajar 10 Abang dan None. Nah, hari selanjutnya hanya Abang dan None atau None. Jadi emang in-depth interview dengan materi yang sama. Kemudian dari situ ya udah dipilih 15 Abang dan 15 None. Dan 2 hari itu menurut aku kayak lumayan pack banget sih, karena ya kita benar-benar full materi dan belajar banget sih dari seleksi itu. Dan menurut aku ketika kita pun misalkan belum berkesempatan nih menjadi finalis, itu udah belajar banget. Tapi syukurnya kita berdua bisa lanjut ke karantina, dan itu pasti banyak banget lagi yang kita pelajari. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bang Zidan. Jadi selanjutnya kan abis audisi itu kita ada rangkaian karantina. Kurang lebih itu tahun ini 1,5 bulan kita karantinanya. 1,5 bulan. Di karantina ini kita belajar banyak banget. Kalau tadi kan Noria sempat bilang ada 7 pos. Nah itu yang digodok banget sama Dewan Juri dengan pembicara-pembicara narasumber kita. Bagaimana caranya 30 Abang None ini bisa paham dan hatam di 7 pos tersebut. Dari public speaking kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Terus kita juga belajar kebudayaan Betawi. Kita belajar pariwisata, tentunya pariwisata dan ekonomi kreatif. Gimana cara kita bisa nge-branding pariwisata di Jakarta Selatan biar lebih banyak peminatnya dan diminati oleh anak muda khususnya gitu. Tapi selain itu
di karantina ini kita juga ada 2 kegiatan besar, yaitu ada yang namanya penjurian dan malam keakraban. Jadi kalau di penjurian ini tentunya kita setelah dibekalkan selama 1,5 bulan ke belakang, kita dites sejauh mana kita sudah paham dan sesiap apa kita untuk menyandang gelar Abang None Jakarta Selatan gitu kan. Ya udah, dan satunya lagi itu ada malam keakraban. Ini yang menurut saya di selama proses karantina jadi salah satu highlights lah. Karena di malam keakraban ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan gagasan kita ke warga Jakarta terkait apa sih yang kita pengen berikan sebagai Abang None Jakarta Selatan kepada Jakarta gitu. Dan selain itu kita juga unjuk bakat kita di depan masyarakat. Waktu itu di Kemang Village. Dan itu seru banget karena pertama kali kita tampil depan umum. Tentu banyak banget yang nervous pastinya. Tapi itu experience tersendiri dan itu juga jadi salah satu alasan bagi beberapa teman saya untuk join Abang None, untuk bisa challenge dirinya ngomong depan banyak orang gitu sih Bang. Mau nambah dikit Bang. Oh boleh, silakan. Jadi pas malam keakraban nih Bang Zidan udah jadi star karena Bang Zidan sendiri yang mengkonsepkan nih kayak unjuk bakatnya dalam bentuk teater. Jadi kita misalnya ada yang masak, ada yang nari. Pokoknya dalam saat itu harus jadi rangkaian acara gimana sih itu menjadi satu kesatuan cerita dan Bang Zidan yang buat ceritanya. Dan Nonria pemeran utamanya. Ada satu lagi kenapa jadi star. Bang Zidan dapat Best Public Speaking bersama nonenya juga sih. Luar biasa. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Banyak, ya, tidak banyak bisa dinilai dengan uang apapun itu. Karena kan ilmu sangat luar biasa ya kan. Dapat pengalaman, terus kemudian keluarga baru. Yang paling penting adalah jaringan. Percaya nggak percaya ya kan? Karena saya berdiri di depan Anda berkat ini semuanya. Oke, tapi gini, kalian kan sudah melewati masa-masa itu. Terus kemudian ada grand final, terus akhirnya diumumkan Nonria, Bang Zidan harapan 1. Nyangka nggak kalian? Karena kan yang tadi aku dengar, kok kayaknya kok sengit banget pertarungannya. Apalagi kita lihat, kita nggak bisa menutup mata ya. Masyarakat Jakarta ngelihatnya kayak anak Jakarta Selatan tuh gaul-gaul, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Nah, sampai di titik ini kalian masih menyangka apa enggak? Atau emang ya enggak sih, targetku sebenarnya juara saya, atau gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya masih nyangka sih, karena selama proses karantina itu benar-benar enjoy the moment aja. Dan lebih di sana nyarinya banyakin temen, banyakin relasi, banyakin pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil, tapi sekaligus juga berlomba kan. Bahkan karena saking fokus untuk menambah relasi sampai lupa ini lagi lomba nih, ternyata tiba-tiba dapat selempang alhamdulillahnya. Jadi masih nyangka sih Bang. Oke, kalau Nonria gimana? Kalau saya juga karena kan daftar, sebenarnya kan saya udah kerja full time nih Bang. Kemudian saya daftar supaya saya nggak cuma kerja aja, saya masih ada kegiatan di mana saya bisa memberikan kontribusi, kemudian ya dekat dengan masyarakat. Kemudian kayak selama menjalani karantina, sebenarnya target ketika audisi awal tuh ya semoga saya finalis 15 besar. Tapi ternyata ya emang diberikan kesempatan untuk menyandang gelar. Tapi saya yakin sih Bang, jadi di 15 Abang dan 15 None itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Jadi ya emang di sini bukan ini bukan selambang milik kita sih, tapi ini milik bersama karena masing-masing dari kita benar-benar punya keunikan yang sebenarnya ketika digabung itu baru benar-benar Abang None Jakarta Selatan khusus. Oke, wow, luar biasa. Tapi gini, tadi ngomongin karantina, ada nggak hal yang paling nggak bisa kalian lupakan selama karantina itu sendiri? Kalau saya sendiri sih latihannya sih Bang, karena di karantina itu kita latihan tuh 1 bulan intens banget, ketemu orang yang sama 30 orang nih, setiap hari. Jadinya kangen banget sebenarnya masa-masa itu, walaupun kita baru 3 minggu ya, hampir sebulan lah kita selesai karantina, tapi itu yang dikangenin di karantina, gimana kita ketemu tiap hari, terus kita ngobrol tiap hari, terus pulang karantina kita masih kumpul, masih nyiapin untuk besoknya, atau kita belajar bareng, latihan bareng dan lain-lain. Itu sih jadi momen tersendiri dan kesan tersendiri buat saya sih. Kalau Nonria? Iya sih Bang, karena kita udah membentuk kebiasaan tuh selama 1,5 bulan. Jadi kan setelah benar-benar malam final ada yang namanya post apnon syndrome kata orang-orang. Jadi ketika saya pulang, kemudian kan saya naik busway pulang kantor, kemudian saya jadi kayak ngerasa ini kayak nggak buru-buru lagi nih ke wali kota Jakarta Selatan, bawa kain pelatihan dan juga selendang pelatihan dan juga bawa semua atributnya. Jadi kayak ada momen feeling empty atau kayak yang merasa kehilangan itu sih setelah karantina. Dan sebenarnya kenapa merasa kehilangan, balik lagi emang karena kita udah
ternyata secara nggak sadar kita menemukan yang namanya keluarga baru Ya, itu sih, iya. Wow, luar biasa. Ini benar-benar sih kayak anak muda yang mungkin pengen menyalurkan bakat, apalagi anak muda yang kritis, ya kan, pengen menyalurkan aspirasi. Tadi yang seperti Abang dan juga Nona bilang, akan ada poster sendiri untuk menyampaikan gagasan kita. Karena sebagai anak muda bukan cuman menikmati sarana doang, fasilitas doang, tapi kita juga harus punya gagasan tersendiri biar Jakarta khususnya bisa menjadi kota yang lebih maju lagi. Ih, keren banget. Abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Abang None Jakarta Selatan setelah yang satu ini. Nah, Besti Jakarta Menyapa tadi sudah mendengarkan dan juga melihat kesaksian dari Abang None Jakarta Selatan. Siapa tahu teman-teman di luar sana yang tadinya punya mimpi pengen jadi Abang None, makin pengen lagi mendaftarkan Abang None Jakarta Selatan tahun 2024. Tadi udah ada audisi, terus karantina. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang grand final. Nah, gimana perasaan kalian setelah 1,5 bulan, udah deket sama Abang None masing-masing, terus udah chemistry-nya juga, pasti chemistry dibangun kan, Abang None gitu kan. Nah, terus tiba-tiba karantina sudah, grand final itu kan sebenarnya lebih ke kayak kita mau say hello sama teman-teman kita, karena abis ini udahan yang kayak tadi disebut sama Non Ria adalah post apnon syndrome gitu kan. Luar biasa. Nah, gimana kalian menghadapi grand final itu? Iya, misalkan saya sendiri grand final tuh sebenarnya H+2 setelah penjurian akhir. Jadi sebenarnya untuk secara materi kita sudah benar-benar dinilai saat penjurian akhir, kira-kira di hari Minggu, kemudian Selasanya tanggal 18 Juli kita grand final, Bang. Kemudian persiapannya sih kita diajarkan sama senior kalau grand final itu adalah selebrasi. Jadi kita memantapkan untuk materi, untuk atribut kita, bagaimana cara memakai dan sebagainya saat penjurian akhir, dan di grand final ya kita tunjukkan bahwa ya kita sudah belajar di sini dan inilah branding baru kita sebagai Abang None Jakarta Selatan. Kemudian kita mempersembahkan ada namanya Nandak Topeng, kemudian penyampaian gagasan, kemudian ada Nandak Kreasi. Di situ juga ada diselipkan fashion show semacam ya art performance gitu juga jadi sih. intinya adalah kayak penyampaian suatu gagasan tapi dihibur dengan entertain ya. Oke. Kalau Bang Zidan gimana? Sama sih, dan yang unik banget itu tadi Nuria sempat bilang kayak di situ kita menunjukkan branding baru kita. Itu bener banget karena kita bisa dibilang 1,5 bulan itu hilang dari peradaban, Bang. Karena kita mungkin siangnya kerja ngantor kuliah, malamnya kita langsung karantina, jadi sedikit banget waktu untuk bisa kumpul sama teman-teman. Terus di malam final itu teman-teman pada datang kan. Banyak banget dari teman-teman teman-teman Apnon yang lain juga pada bingung kok jadi seperti ini, temen gue gitu kok jadi berubah banget, tiba-tiba bisa nari, tiba-tiba gitu bisa kan? nari, tiba-tiba ngomongnya jadi lancar banget, dan kayak itu yang membuat mereka terkesan banget kayak wah, tahun depan mau join Apnon nih, teman saya banyak banget yang mau kayak gitu. Oke, jadi kuncinya adalah disiplin sebenarnya. Karena kan kalau 1,5 bulan, 1,5 bulan sebenarnya kalau kita lihat waktu yang sebentar ya. Cuman kalau misalnya kita disiplin dan waktu yang terus-menerus secara konsisten, itu akan membentuk karakter seseorang yang berbeda. Yang tadi dibilang katanya yang biasanya cuawaan mungkin, terus kok lu manner banget sekarang gitu kan. Nah, ini melihat gemblengan Abang None juga. Nah, ini banyak sekali grand final sudah. Terus kemudian sekarang sebelum ke pemenang nih, ada banyak permasalahan dan juga persoalan orang-orang di luar sana mengenai Abang None, khususnya positif sih ini, tentang pengen daftar tapi ragu. Nah, yang pertama ada yang mengatakan KTP gue bukan Jakarta gitu kan, terus kemudian gue nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana kalian menjawab beberapa bukan stigma ya, tapi lebih pertanyaan-pertanyaan itu untuk netizen? Oke, mungkin izin saya nih, Nan. Kalau untuk persyaratannya sendiri sebenarnya ada, Bang. Jadi kalau untuk Abang None itu sebenarnya emang ada syarat tinggi minimum, terus juga umur minimum dan maksimal. Itu ada di pendaftaran, bisa dibaca di Instagram. Tapi sebenarnya untuk Bang Non semua, teman-teman yang di rumah yang mungkin emang pengen join, itu bisa banget untuk coba dulu. Karena kalau yang saya lihat, Abang None Jakarta Selatan sendiri itu lebih mencari orang yang unik. Jadi bukan orang yang terbaik, tapi orang yang emang bisa mencerminkan Abang None Jakarta Selatan dengan baik, menjadi representasi yang baik, dan dia punya unique selling point sendiri gitu, yang bisa dia jual. Jadi untuk masalah KTP tadi, nggak harus KTP Jakarta. Yang penting dalam 1,5 bulan ini bisa berkomitmen tinggal di Jakarta dan
bolak-balik ke wali kota Jakarta Selatan gitu. Terus dan yang lain-lain itu stigmanya juga sebenarnya bisa dicoba dulu karena terkait bahasa Inggris itu bisa banget dilatih, dan selama karantina kita juga dibekalkan untuk belajar bahasa Inggris, untuk improve bahasa Inggris kita dengan ngomong bahasa Inggris selama karantina gitu sih Bang. Karena kuncinya kalau kayak gitu adalah praktek ya. Kalau Betul kita banget. belajar sendiri materi, lu percuma punya buku bahasa Inggris tebel tapi lu nggak praktekin. Betul banget. Nah, kalau dari Non Ria sendiri gimana? Bener sih, menambahkan dari yang Bang Zidan sampaikan, intinya tuh teman-teman, you will never know till you try. Jadi Yes. kayak kita nggak pernah tahu ketika kita nggak coba. Nah, misalnya untuk menjawab gimana nih bukan KTP Jakarta, saya sendiri memang bukan KTP Jakarta karena saya asli Sumatera. Kemudian saya emang udah kerja di Jakarta udah dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian emang saya punya tujuan untuk ya mengembangkan diri saya, terus pengen memberikan dampak yang positif sih bagi masyarakat sekitar dan juga ya lingkup kecil saya sekitar. Jadi ya saya mencoba dan ternyata benar sih, dan yang Bang Zidan sampaikan juga emang tinggi, kemudian penampilan kita dan mungkin pengetahuan kita dinilai. Tapi yang lebih dinilai lagi adalah keinginan kita untuk terus belajar sih Bang. Betul Oke, banget. jadi senior-senior, juri-juri itu juga nggak menutup mata Iya. tentang effort kita Iya, selama betul kita banget. karantina ya. Betul banget. Jadi sekecil apapun usaha kita dinilai Iya. di Betul. situ. Oke, wih luar biasa loh. Nah, ini ngomongin masalah grand final sekarang. Nah, banyak banget teman-teman saya ikutan ajang duta-dutaan kayak gini itu deg-degannya di grand final, apalagi sesi Q&A. Nah, karena ada beberapa beauty pageant yang udah ada bocorannya terlebih dahulu. Oke. Ada beberapa yang emang bener-bener mendadak dangdut di situ juga nih, spontan ohoy, ya kan? Nah, gimana cara kalian, apalagi misalnya kalian bener-bener yang tipe-tipe orang kan suka grogian. Ada yang nervous, tiba-tiba ada mantan gue di depan, langsung ngeblank semuanya. Gimana tips dari Abang None untuk meminimalisir adanya kenervosan tersebut agar kita tetap stand out di malam final itu? Mungkin dari saya dulu ya Boleh. Bang. Itu benar sih Bang, karena nervous atau perasaan deg-degan adalah perasaan yang manusiawi dan Ya. wajar. Makanya kayak kita selama 1,5 bulan karantina kita lumayan banyak banget untuk latihan Q&A. Dan pertama-tama ketika saya coba juga, kok rasanya gini ya, kok kayak nggak bisa menyampaikan, padahal banyak banget di isi kepala, tapi dalam emang ada batasan waktu 30 detik, itu ternyata kayak, isinya kayak kurang konten gitu kan. Tapi ternyata dengan latihan sebenarnya itu kunci sih. Ya. Jadi ketika kita menjawab suatu pertanyaan, ketika udah ada strukturnya yang jelas, misalkan kita diajar RL, misalkan ada assertionnya, kemudian reasoning, kemudian evidence atau data-datanya, kemudian link back, gimana balik lagi ke pernyataan kita yang awal, itu jadi kayak udah mudah. Jadi dengan adanya struktur itu, kemudian kita udah terbiasa dan banyak latihan, itu memudahkan banget dan mengurangi rasa nervous sih kalau dari saya. Kalau Bang Zidan gimana? Iya benar banget, setuju, practice make perfect lah ya. Iya. Jadinya kita selama 1,5 bulan itu banyak banget sesi Q&A juga. Kita digembleng benar-benar dari awal itu juga nervous semua Bang, yang Iya. kayak masih gagap, masih Iya, nggak ngerti betul. cara jawab gimana. Tapi dengan pembekalan yang diberikan Abang None Jakarta Selatan itu menurut saya sangat berhasil, karena di malam final saya ngelihat teman-teman saya semuanya bisa berprogres dengan baik dan memberikan yang semaksimal mungkin gitu sih Bang. Tapi kalau nervous banget sih. Iya ya, Apalagi pasti kan. ngelihat penonton kayak pegang-pegang poster kan, wah itu tambah Kalau ke deg-degan penonton sih. bukan nervous sih, lebih tepatnya terbebani. Terbebani banget, Iya kan? bener. Wah, teman-teman gue datang banyak-banyak, terus udah kalau gue kalah gimana gitu kan. Sebenarnya bukan kalah Bang, tapi kalau misalkan gagap di tengah atau tiba-tiba stop itu ngomong dia. tuh kan deg-degan juga Malu-maluin kan. gitu ya. Makanya, tapi karena kita udah terbiasa latihan, terus juga udah pernah tampil depan umum sebelumnya, jadi Oke. Yang malam ya katraban. lebih terbiasa lah. Oh, jadi pada saat karantina itu kalian tampil depan umum itu adalah istilahnya untuk training kalian pada saat Betul. grand final Iya. gitu Betul ya. banget. Ih, seru banget. Habis ini kita akan ngobrol lagi di segmen terakhir Jakarta Menyapa, tetap bersama kita bertiga. Nah, segmen terakhir, Semi bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Non Ria dan juga Bang Zidan. Di sini tadi udah menceritakan pengalaman Non Ria, Bang Zidan deg-degannya di meja Dewan Juri pada saat audisi, terus bisa ngelewatin itu, terus kemudian karantina digembleng 1,5 bulan. Malam grand final dapetin selempang harapan 1 Abang None Jakarta Selatan 2023. Nah, setelah kalian mendapatkan selempang hijau ini, ada yang berbeda selain tadi ya, beda kayak dari segi cara kita ngomong, dari segi cara kita bertutur, attitude dan sebagainya. Ada perbedaan lain nggak yang kalian rasakan? Kok
mungkin pemikiran gue lebih mature ya, kok ini gitu. Nah, gimana tuh? Kalau menurut saya sendiri bukan karena selempang, tapi karena pembekalannya itu benar-benar merubah pribadi kita. 30 Abang None Jakarta Selatan itu jadi lebih dewasa tentunya, lebih mengerti dan paham apa yang harus kita lakukan, khususnya sebagai Duta Pariwisata Jakarta. Terus juga kita tentunya lebih banyak wawasan terkait pemerintahan, terkait pariwisata, dan itu yang berubah dari dalam diri kami pastinya. Tapi kalau untuk selempang sendiri menurut saya perubahannya lebih ke responsibilitas sih. Jadi tentunya kan dengan selempang ini ada tanggung jawab juga yang kami pikul berdua untuk bagaimana caranya bisa terus berkontribusi untuk Jakarta Selatan khususnya di bidang pariwisata atau di bidang yang kami berdua jalani masing-masing. Kalau saya teknik sipilnya di bidang transportasi, maka dari itu saya ingin banget menggalakkan penggunaan transportasi umum untuk anak-anak muda, karena sekarang Jakarta itu kan yang kita tahu masih macet, terus juga polusi udaranya tinggi dan kalau nggak salah tinggi banget kemarin nomor satu kan. Dan saya juga salah satu tim riset transportasi Jakarta dan emang kuncinya untuk mengurangi kemacetan, untuk mengurangi polusi itu ada di perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Makanya itu yang pengen saya sosialisasikan juga ke teman-teman dan tentunya juga menerapkan itu ke diri saya dengan selalu menggunakan transportasi umum gitu. Kalau Nonria mungkin gimana, Non? Iya, kalau saya sih benar, saya setuju banget sama Bang Zidan karena pembekalan atau karantina menjadi suatu once in a lifetime atau satu hal yang ya kita rasakan satu kali dalam hidup kita. Dan ada 3 core value sebenarnya yang diajarkan dari Apnon Selatan. Yang pertama ada accountability, bagaimana kita bertanggung jawab dan juga memiliki integritas terhadap tanggung jawab yang saat ini kita miliki. Kemudian yang kedua ada empathetic, jadi di Apnon Selatan ya emang kita ini suatu ajang kompetisi, namun kayak tadi Bang Zidan bilang, saya sampai lupa saya sedang berlomba karena sebenarnya ya kayak kita bertemu keluarga kita dan kita memiliki rasa empati. Dan terakhir adalah going extra miles atau selalu go extra miles atau melangkah lebih jauh dari yang sebenarnya kita rasa oh kita bisa berjalan 10 kilo tapi ternyata kita bisa berjalan 50 kilo. Nah itu sih yang saya terapkan baik di dunia kerja maupun saat penugasan Apnon gitu sih Bang. Wow, ini cara jawabnya udah kayak Q&A 3 besar. Tapi kalau ngomongin juara nih, setiap ajang kan pasti akan ada tahapan-tahapannya. Nah kalau Abang None Jakarta Selatan sendiri juaranya akan dikirim ke provinsi. Betul. Nah gimana ceritanya? Mungkin kan udah ada banyak cerita dari senior atau mungkin dari tahun kalian. Apa saja yang dilakukan di provinsi itu nanti? Apakah 11-12 sama kayak di regional atau gimana? Mungkin kalau saya jelasin dulu terkait juaranya. Jadi kami harapan 1. Nah, Abang, wakil 1 dan wakil 2 atau 3 besarnya itu semuanya dikirim ke provinsi, Bang. Wah, kan itu selangkah lagi dong. Selangkah lagi. Emang kita berdedikasi untuk selatan. Kita yang jaga rumah nih. Jaga rumah. Jadi 3 besarnya itu dikirimkan ke provinsi dan mereka juga akan dibekalkan lagi selama 1 bulan. Dan grand finalnya kalau tahun ini ada di 8 September ya? Iya, kurang lebih tanggal segitu. Iya, jadi selama 1 bulan dibekalkan kembali untuk posnya sama, pembekalannya tetap sama, tapi pastinya lebih advance lah dan materinya lebih luas lagi. Kalau kemarin pariwisata Jakarta Selatan, sekarang di seluruh Jakarta mereka harus paham gitu sih Bang. Wow, berarti intinya adalah saingannya akan lebih ketat karena mereka akan ketemu juara Abang None dari regional lainnya. Betul banget Bang. Wow, luar biasa nih. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih pengen ngomong apa sama Besti Jakarta Menyapa yang masih anak muda nih khususnya yang mager untuk ikutan kompetisi, karena ada yang bilang wasting time gitu kan, ada stigma negatif pasti ada kan dalam sebuah apapun ajang itu. Nah kalian pengen ngomong apa sama mereka? Ya, mungkin saya dulu ya Bang. Jadi kalau misalnya dari saya buat Besti Jakarta Menyapa, selagi kita masih muda nih, coba kenali diri kita, sebenarnya kita pengen jadi apa, kemudian explore lagi karena kita punya waktu yang panjang dan anggap ini sebagai sebuah perjalanan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu kalau teman-teman bisa memiliki kemampuan A, B, C, D, E. Karena selama ini ya cuma fokus di B atau cuma fokus di C atau D. Jadi ya buat saya di usia kita sekarang, alangkah baiknya untuk kita mencoba banyak hal dan berusaha untuk memberikan dampak yang baik. Nggak usah ke masyarakat luas, coba ke masyarakat sekitar kita yang kecil dulu sih, karena sebenarnya impact dimulai dari kata I atau I, jadi diri saya sendiri kan. Jadi sebenarnya dampak tuh bermula dari diri kita masing-masing. Betul, dan mungkin aja
emang platform yang paling cocok buat teman-teman ada di Upnon Jakarta Selatan. Jadi kami juga pengen nunggu nih teman-teman yang penasaran atau pengen join tahun depan di Abang None Jakarta Selatan. Kami terbuka banget untuk mungkin mau tanya-tanya atau misalkan pengen tahu lebih jelas kelanjutannya gimana di tahun depan, bisa banget untuk pantengin Instagram kita nih. Di @upnon.selatan. Ya, betul di situ nanti Bang. pastinya akan ada banyak informasi terkait pendaftaran tahun depan dan persiapan-persiapan juga karena nanti bakal ada live Instagram dan lain-lain. Jadi teman-teman yang kepo dan pengen tahu lebih banyak bisa banget pantengin di sana. Jangan cuma pantengin, follow juga ya. Bener banget. Iya kan? Perlu banget. Karena gini, pengalaman dari beberapa orang yang pengen ikutan sebuah ajang pasti kan ngepoin ini ajang apa dulu nih, terus kegiatannya kan pasti disitu di-share kan, terus ada pantauan-pantauan informasi apa lagi pasti ada di situ semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, tahun depan akan ada lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, jangan sampai lupa follow Instagram Abang None Jakarta Selatan. Nah, berikutnya ini apa yang pengen kalian sharing juga ke teman-teman agar teman-teman di luar sana gini. Oke, sekarang gue udah punya niat nih, ya kan? Pasti kan kalau udah punya niat, punya niatan juga untuk menjadi pemenang. Nah, gue pengen nanya sama kalian berdua. Kalian kan sudah ada 1,5 bulan di Jakarta Selatan nih. Abang None Jakarta Selatan maksudnya. Nah, dari kalian sendiri, kacamata kalian ya ini ya, kira-kira apa yang bukan apa sih sebenarnya, karakter yang seperti apa yang dipilih menjadi seorang pemenang selain keunikan tadi ya? Kan kalau kata keunikan kan general ya. Sebenarnya kalau kita pengen menang, intinya kita harus ngapain dan apa yang dilihat dari Jakarta Selatan ini? Mungkin saya dulu ya. Kalau perspektif saya ada 3 sih kunci untuk kalau misalkan emang mau perform well di Jakarta Selatan. Yang pertama kita harus ikhlas. Ikhlas ngejalanin karantina karena mungkin emang banyak banget tantangan selama kita karantina. Banyak juga yang harus kita laluin, banyak yang harus kita korbankan. Tapi kalau kita ikhlas pasti terpancarkan auranya kan, dan pasti bisa terlihat oleh dewan juri. Terus kerja keras. Kita harus going extra miles tadi sempat dibilang Non Ria. Itu adalah salah satu poin penting di Jakarta Selatan. Seberapa kerja keras sih kita untuk benar-benar memberikan yang terbaik untuk bisa berkontribusi, dan seberapa siap kita untuk menyandang menyandang gelar Abang None Jakarta Selatan. Dan yang terakhir itu kita harus terus mau belajar sih Bang. Karena di sini banyak banget pembekalan yang diberikan. Mungkin bahkan dari pembekalan sekedar bagaimana cara berkomunikasi yang mungkin kita udah pernah dapetin sebelumnya, baik di perkuliahan atau mungkin di tempat lain. Tapi tentunya dari pelajaran tersebut masih banyak banget yang bisa kita gali, dan itu sih yang dilihat oleh dewan juri mungkin. Bagaimana caranya kita bisa mau terus belajar dan menunjukkan itu. Kalau Non Ria gimana? Sebenarnya udah lengkap banget sih yang dijelasin Bang Zidan. Terus kan di selatan juga ada core value yang bisa kita pegang seperti yang udah saya jelaskan kan Bang. Tapi kayak tambahan dari saya, ketika saat hari audisi pertama saya ditanya dewan juri juga sih, kayak sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh Abang None? Sebenarnya satu, kepercayaan diri, tapi itu udah dijawab oleh rekan-rekan ya finalis Abang None lainnya saat audisi. Namun pas itu saya jawab perseverance and resilience, ya artinya adalah persevere, kita tetap harus bisa tegar, kuat, survive untuk menghadapi banyak sekali tantangan ketika kita udah masuk nih dalam karantina Abang None Jakarta Selatan dan siap menjadi juara katakanlah. Ya kita harus persevere dan juga resilience, tangguh untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Misalkan ada materi yang susah atau sulit, ya kita tetap mau terus belajar meskipun kita kesulitan bagi waktu. Mungkin bagi orang yang kuliah, bekerja itu sangat sulit sih Bang untuk keluar dari zona nyaman kita, tapi ya dengan memiliki rasa persevere atau ketahanan dan juga ketangguhan atau resilience ini, ya kita mungkin itu resep menjadi pemenang. Setidaknya bukan pemenang untuk banyak orang, tapi kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Yang tadinya kita ragu-ragu sama diri kita, oh gue bisa nih ternyata gitu kan, malah melanjutkan tahap selanjutnya. Kayak kalian kan pasti nggak nyangka, kok gue bisa lolos gitu kan, oh gue bisa jadi juara gitu kan. Jadi 15 pasang itu merupakan anak muda yang luar biasa, bukan cuma berbakat, tapi mereka juga smart, dan pastinya yang paling penting adalah cakap untuk menyampaikan gagasan. Jadi kalau misalnya udah jadi 15 besar, jangan leyeh-leyeh ya Non Bang ya. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi juara, ya kita harus usaha, kerja keras, bukan cuma berbakat aja. Karena saya percaya kerja keras akan mengalahkan bakat saat bakat tidak mampu bekerja keras. Widih, luar biasa. Thank you sekali lagi Abang dan juga None sudah gabung bareng sama kita di Jakarta Menyapa. Ditunggu nanti ada event-event berikutnya, datang lagi ke sini. Siap. Oke, well itu dia Besti Jakarta Menyapa, obrolan seru. Jadi kalau misalnya teman-teman punya niat atau punya saudara yang kayaknya nih saudara
menurut gue pantas deh jadi abang none Jakarta gitu kan. Daftarin aja, jangan sampai lupa follow media sosialnya. Kalau begitu saya Bastian dan sampai ketemu di podcast Jakarta Menyapa selanjutnya. Bye bye.